Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Setelah keluar dari Juba Ouyuan, Xiao Yan membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk tinggal. Kakak Xiao Yan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil obat? King Yuan jelas terkejut dengan kemurahan hati Xiao Yan, jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan yang kosong. Tentu saja bagimu untuk membuat obat untuk dimakan. Xiao Yan berkata dengan tenang. Ah? Memurnikan obat untukku? Aku tidak perlu minum obat. King Yuan menatap Xiao Yan dengan bingung. Kamu harus tahu bahwa di benua Dodi, jumlah pil obat yang beredar di kalangan orang biasa pada hari kerja pada dasarnya 9 dari pil emas kelas 9 yang baru saja disiapkan Xiao Yan untuk dilelang. Dia tahu bahwa Xiao Yan harus menjadi orang yang kuat dengan beberapa pencapaian dalam pemurnian obat. Jadi Xiao Yan harus membuat pil obat untuk dimakan sendiri. Oke, kamu tidak perlu khawatir. Karena kamu ingin mengikutiku, kamu tidak bisa sama seperti sebelumnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru. Xiao Yan mengeluarkan pil obat. Baru saja dilelang, dan kemudian gunakan kartu Douqi biasa untuk mengambil 100.000 uang dan menyerahkannya kepada King Yuan. Nuo, kamu bisa mengambil uangnya dan membeli apapun yang kamu mau. Jika itu tidak cukup, katakan lagi. Tidak perlu untuk itu, saudara Xiao Yan, aku. King Yuan terdiam. Terima kasih, saudara Xiao Yan. Sudut mata King Yuan yang tergerak tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi masam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia lahir. Gadis tidak menangis sepanjang waktu. King Yuan, ingat, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan seseorang. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Xiao Yan jelas melihat rasa rendah diri King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Setelah malam hening, Xiao Yan meninggalkan tempat tidur ke King Yuan. Gadis kecil ini sangat ketakutan sehingga sudah waktunya untuk beristirahat. King Yuan memang sangat lelah. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung. Xiao Yan secara sadar mengundurkan diri untuk mempersiapkan kultivasi. Malam kultivasi berlalu dengan cepat. Lagi pula, dia baru saja datang ke benua ini, jadi dia masih harus hati-hati menstabilkan wilayahnya dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Xiao Yan baru saja akan untuk berhenti dan pergi ke dunia luar ketika saya pergi untuk menutupi King Yuan dengan selimut. Saya melihat 2 lesung pipit kecil muncul di wajah lembut King Yuan, seolah-olah dia memiliki mimpi yang sangat bahagia. Tuan, ada apa dengan gadis yang kamu sebut King Yuan? Xiao Yan diam-diam keluar untuk mengunci pintu dan mengelus cincin itu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu ingin mengetahui pertanyaan ini, kamu harus memperbaiki pil Heguben Peiyuan dan kemudian memberikannya kepada King Yuan. Apa yang ingin kamu ketahui secara alami akan muncul, tetapi menurut dia saat ini dilihat dari situasinya, seharusnya hanya beberapa bulan, kamu harus bergegas. Raja Naga Emas terus bermain bodoh dengan Xiao Yan sambil menatap Xiao Yan yang bingung. Bahan obat dilelang dari Juba Ouyuan hari ini, dan yang ditinggalkan oleh master pada dasarnya sudah lengkap, tapi sekarang hanya ada satu inti sihir yang hilang. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Saya baru saja datang ke Do di benua, dan saya belum menemukan kekuatan monster, jadi saya tidak bisa hanya berburu dan membunuh monster. Memang, inti sihir dari binatang tingkat kaisar tidak begitu mudah diperoleh. Hari ini,
Saya melihat sumber harta dan tidak menemukan fluktuasi dalam inti sihir. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Pergi ke asosiasi alkemis besok. Alkemis benua Dou sangat langka. Bahkan jika kamu adalah alkemis kelas kaisar tingkat pertama, kamu pasti sangat populer di Qingcheng kecil ini. Seorang alkemis tingkat tinggi, sangat mudah untuk melakukannya. Kemanapun kamu pergi, hehe. Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang baik dan tertawa. Apakah itu asosiasi alkemis? Ada sedikit senyum di sudut mulut Xiaoyan. Ya, dia lupa identitasnya sebagai seorang apoteker. Ketika dia berada di benua Douqi, dia dipromosikan menjadi apoteker yang bisa memperbaiki obat kekaisaran. Hanya karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Douqi, jadi saya melupakannya. Matahari pagi menyinari bumi, dan hari yang indah dimulai lagi. Saudara Xiaoyan, kemana kita akan pergi? King Yuan tampaknya tidur nyenyak, dan pandangan mentalnya terlihat jauh lebih baik. 3.000 sutra hijau jatuh, dan dia sangat terpengaruh oleh sinar matahari dan angin sepa-sepa. Menawan. Ayo pergi ke asosiasi alkemi sekarang, dan ramuan obat yang disiapkan untukmu masih kekurangan bahan obat yang penting, jadi mari kita coba keberuntungan kita. Xiaoyan membawa King Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis, dan terus menjawab pertanyaan seperti 100.000 mengapa King Yuan. Asosiasi alkemis, 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampaknya biasa. Pada pandangan pertama, gerbangnya kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang-orang bergetar dalam sekejap, dan mereka berhenti bergerak maju. Sebenarnya ada kejutan jiwa di plakat ini. Xiaoyan dari Kaisar Realm Soul jelas mengenali metode dampak jiwa ini. Dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa tak terlihat terpancar dari Xiaoyan. Oh, jiwa Kaisar Realm sudah lama sejak itu muncul. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan, matanya bergerak, dan dia langsung menghilang di tempat. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi rentang ini, itu tidak akan berpengaruh. Namun, jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batas, itu akan berdampak, yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Haha, penglihatan kecil yang ramah, kamu dapat melihat melalui hal-hal sepele dari asosiasi kita ini secara sekilas. Silakan masuk. Seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya. Xiaoyan merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari dirinya dari pria tua berambut pucat ini. Tapi Xiaoyan tidak takut untuk bergerak maju, dan berjalan dengan King Yuan melangkah masuk ke level kompresiden. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita minum teh di sana? Mengapa kamu tiba-tiba melarikan diri? Keluar! Orang tua berwajah lembut lainnya berkata kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Presiden, halo, saya di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Xiaoyan meraih tangan King Yuan dan berkata kepada lelaki tua berambut putih di depannya. Apakah kamu yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa Kaisar Realm? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Ini benar-benar aku. Xiaoyan tidak menghindar untuk menjawab secara langsung, dan itu juga asosiasi alkemis. Lalu alkemis macam apa yang ingin kamu nilai? Pria tua berambut putih itu memandang Xiaoyan, yang menatapnya dengan cermat, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Bai Su. Dia adalah presiden asosiasi alkemis Qingcheng, dan dia juga seorang alkemis yang mengira dia adalah kaisar tingkat pertama.
Berdiri di sebelah Bai Su adalah Bai Ruo, wakil presiden Asosiasi Alkemis. Karena Bai Ruo bersifat main-main, keterampilan alkimianya adalah satu-satunya pil kaisar. Selain itu, keduanya bersaudara. Kaisar peringkat pertama. Xiao Yan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Kamu benar-benar ingin menguji apoteker peringkat pertama kaisar? Bai Ruo menatap Xiao Yan dengan heran. Mungkinkah dia tidak tahu langit tinggi, dan dia ingin menguji peringkat kaisar? Apoteker tingkat pertama di usia yang sangat muda. Ini gila. Ikut aku. Bai Ruo segera diperintahkan untuk melanjutkan dan mempersiapkan penilaian apoteker peringkat kaisar kelas 1. Asosiasi sangat dilarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bai Ruo awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan datang untuk menilai apoteker kelas 9. Lagi pula, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, Anda dapat menguji alkemis tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku. Bai Su berkata perlahan sambil menatap Xiao Yan yang tenang dan tenang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.